warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amana wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ana binikmatin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah berjuang sholat subuh Masjid Al-Wayan yang dirahmati Allah. Pada hari ini sebelumnya Ustaz Andi yang membawakan kajian materi, namun tidak mengurangi rasa hormat untuk istiqomahan, sehingga perkenankanlah saya sedikit untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Insyaallah mudah-mudahan jamaah kita, perjuangan kita untuk selalu mengumpulkan jamaah subuh ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu ulama menyampaikan bahwa apabila seseorang yang imannya ini kuat, dalam arti tidak beriman, yang imannya kuat ini apabila dia selalu konsisten berkesinambungan atau bahasa kerennya istiqomah dalam berupaya menjalankan jamaah sholat subuh, yang terutama lebih afdal atau lebih utama itu di masjid. Apabila di rumah secara konsisten sampai di akhir hayatnya dia tetap berjamaah, insyaallah dijauhkan dari api neraka. Dan apabila dia itu terus-menerus istiqomah, itu akan dilapangkan dalam hatinya, dalam damai. Maksudnya apa? Dalam ini dia itu di dalam keluarga ini selalu damai, sama istri dan suaminya selalu bercerita, walaupun anak-anaknya ini sudah berumah tangga di lain atau di luar kota. Ini yang bisa merasakan dia orang-orang yang sudah anaknya sudah keluar dari rumah. Dan apabila keluarganya masih, ini saling bercengkrama, bercerita yang baik. Dalam arti, laku jamaah subuh cepatkan diumel-umel yang berbujuk boleh ini monggo terlalu kita istiqomah untuk menerima sebuah takdir. Dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan bahwa ada 3 perkara apabila seseorang ini ada di dalam tabiatnya. Yang satu adalah selalu sabar dalam menghadapi musibah atau bala ujian apapun. Aku jadi kok sudah punya pasangan, biar sabar. Seandainya seperti itu. Inilah bala itu macam-macam ujian. Setiap individu seseorang muslim ini berbeda-beda. Walaupun tingkat kemapanan ekonominya sudah mapan, justru bala ini bisa terjadi apabila mengenai kondisi bahasa sekarang cuan, sedang mapan-mapannya. Ini cobaan alami besar. Karena mengapa? Kecenderungan punya uang banyak atau kebutuhan materi banyak ini untuk berbuat maksiat malah lebih cenderung persentasenya lebih besar daripada seseorang yang butuh cumpet, di tangannya cumpet, di jajan cumpet, mau lebih tinggi renal. Ini yang perlu kita perhatikan. Atau justru seseorang yang badannya sehat, aku kuat, aku kan bisa tidak.
wis mikir-mikir kan apa buat masnya susah. Lek badannya sehat malah bahaya. Bahaya dalam arti mengenai menghadapi cobaannya harus sabar. Yang kedua, di dalam kitab Mukarrar Hadis dijelaskan bahwa seseorang yang di dalam dirinya ini saling bisa menerima takdir Allah, qadarullah. Walaupun fisiknya ini tidak sempurna. Semisal ditakdirkan umur sekian dia sakit stroke, semisal seperti itu. Ini tetap beribadah, istiqomah. Ada di sisi lain dia belayaku dalam hati ini musibah takdir. Aku orang nyapa salahku apa? Aku kok diganjar seterus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita introduksi muhasabah. Selalu sabar di dalam takdirnya Allah. Dan saya ngomong ini tidak bisa mendarat secara takdir secara sempurna. Barangkali di sisi lain Pak Jenderal misalnya ngomong seperti itu. Ini yang muhasabah, introspeksi diri pada diri saya sendiri. Belum tentu apabila saya menimpa seseorang hal-hal yang ditakdirkan Allah, saya bisa menerima dengan lapang dada. Walaupun aku penggayanya matur wonten dalam yang sami. Saling sama-sama kita belajar. Yang ketiga adalah seseorang yang pada dirinya ini nikmat untuk berdoa. Dijelaskan Kiai Saiful bahwa seseorang ini nikmat dalam berdoa ini ada kalanya seseorang ingin berdoa setelah tahajud dia bekerja. MBG ini kan berangkatnya jam 2 sehingga dia masih aktif, tidak sempat berdoa. Anak ini kados Haji Kamil ini berdoa bingung anak kecil mau seperti itu. Ada kalanya seseorang itu santai, tenang untuk berdoa. Di waktu-waktu usia sudah menjelang ngasar. Contohnya seperti Mbah Halil sudah usianya 90 lebih, masih istiqomah ini sepanjang saya di rumah Bumimas ini masih istiqomah untuk berjamaah selalu. Dan Mbah Supia, Mbah Haji Muhadi, ini evaluasi untuk kita. Apa diri nomor iso istiqomah? Ini salah satu tanda-tanda atau bukti-bukti seseorang akan diselamatkan dari api neraka, atau seseorang akan di akhir hayatnya ini husnul khotimah. Ini salah satu tentang apabila seseorang ini ada 3 perkara ini bisa menyelamatkan kita sampai akhir ini husnul khotimah. Bukan hanya doa, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarri su'il khotimah, menghindar dari mara bahaya sesuatu yang mengakibatkan tidak husnul khotimah. Kita betul baik sama orang, kita betul sama, tapi mencegah untuk tidak ghibah kepada seseorang ini sulit. Wa na'udzubika min syarri akibat su'il khotimah, salah satunya di situ rangkaian kalimat ini adalah ghibah kepada seseorang, ngerasain sama seseorang, nyata sama seseorang, wis bersedekah diundang-undang bahasanya. Walau ada, jangan kamu panggil sedekah setelah kamu berikan. Di situ ayatnya wahhabutat a'malukum, sia-sia amal kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya apa? Apabila kita beramal itu pakai uangan-angan kaya-kaya apa tahu tak turun. Inilah setan di dalam diri kita itu masih bercongkol. Di ayat Al-A'raf ayat ini masih kurang gaya kotor atau anu ini? Ayat 7
Ini setelah setan ini diusir dari surga sama Allah Ta'ala, setan menjawab. Terus kami menjadi makhluk hampir sehingga setan ini menjawab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Ini setan yang menjawab. Penjenengan sholat subuh kok tidak iso ikhlas sih? Setan ini menjawab, sungguh akan saya hadang. Bahasane kawacat, bahasane Pak Sugeng ambil bahasane awakmu kok iso tangi gara-gara sampai tak nguyupi. Mari bahasane tak ido ning panu ben turu wae penak salatku khairun min amal. Dan bahasa kasane tekan sampai tak istiqomah subuhe tenang tak nguyupi. Utawa tak ido iki ben aja sampai tangi. Bahasa kasane. Dan bahasa Arabe halus. Sungguh penjenengan kula hadang didanggangi baina aidihim. Jadi didanggangi sampai ndak iso sholat subuh iki wong-wong sing ndak sholat subuh asline didanggangi setan utawa diuyuhi setan. Uyuh setan itu mandi sekali lek kadung turu luwesen. Tapi sadurunge diamboni irunge diamboni duwe setan itu iso ndelok TV sampai jam 2, akhirnya tidak iso tangi. Iso ndelok poli gara-gara poli itu sampai jam 2, tidak iso tangi karena sholat itu ndelok bal-balan. Ini bukan kita nih, penjenengan diamboni uyuhe setan. Dan tidak percaya penunjuk kalau namun kalau uyuhe setan tak ada yang kualan betul sadar. Yang tersekarang wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samanihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Jadi kemungkinan nak burine, nak ngarepe, nak sampinge, samping kiri, samping kanan. Ini penjenengan ini selalu dijogo setan. Sapa kene sing paling sregep niku dijogo setan. Setan itu paling oleh predikat apabila penjenengan ini digodha penjenengan iso pisah berasal. Niku predikatnya oleh Panglima oleh Pak Soeharto itu oleh predikat pahlawan setan. Masa pahlawan setan ada kowe tak di rumah ini. Lek iso nggodha sampai penjenengan itu pisah karo bojone itu setan itu angka predikat pahlawan setan tadi. Saya penjenengan itu kudu bisa bener-bener melawan arus hawa nafsu. Seandainya bener tidak bisa sholat subuh itu digodha saka ngarep, digodha saka buri, digodha saka kanan, digodha saka kiri. Sing tidak bisa namung kalih setan itu godha. Ingkang siji saking dhuwur, saking inggil, ingkang setunggal saking ngandhap. Lire saking dhuwur mboten saged niku setan nyandungo. Dadi godha setan ndonga. Tapi gak cangkeme dhuwur kaya Pak Sugeng itu lek tak wanahi ndonga, omongmu sing dhuwur iki ra digodha setan kuat. Nggih mboten manahipun kita iki ndonga wonten Gusti Allah niku. Ngoten niku. Lek nek iso kita bersujud. Nah, diriwayatkan dalam Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an, ana khairum minhu. Aku yang dari Nabi Adam luwih apik wong aku diciptakan sapa apik Nabi Adam sapa lempung. Seseorang yang tidak mau bersujud di dalam jamaah sholat subuh di masjid atau di rumah itu karena dia yang masuk baik dalam ketiduran. Jadi bahasanya sholat ambil bangkong kuwi luwih apik timbang sholat. Jadi aku tak bangkong. Nah ini keliru caranya mentafsirkan dalam kehidupan. Penyentikan ini seseorang kok sampai sholat subuh itu bersama. Niku sering kula sampaikan Buya Mbah angkat dawe untuk leres di rumah.
Ini pancen wong Islam, jadi kudu wong iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadosipun intinipun kita ini harus bisa dalam diri kita harus bisa sabar untuk menerima ujian atau bala. Wasobari bil bala, jadi sabar, terus sabar untuk mencapai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dari manapun. Yang kedua adalah menerima takdir. Awakmu ditakdir ayu, penak, bojomu ganteng, awakmu sugih, penak. Tapi ujiannya gimana? Nyatiteni. Uangnya ganteng, tempatnya motor rapi, bojone ayu. Ujiannya gimana? Saestu. Lek wong lanang elek nekil wedoke yo elek gak melarat pisan. Ujiane nggih wonten. Wong setengah ganteng sing wedoke setengah ganteng gak urip bahagia. Ujiane itu wonten. Dan ini kodar rumah takdir. Anake pinter-pinter, anake mapan-mapan bilang ujiane gak enak, setelok. Yang terakhir nggih menika sabar kita dalam berdoa. Wah, aku syukur juga tidak bergerak lebu begini. Berdoa tidak bisa, dan masuk pun tidak bisa. Ini ujian. Dan ini budaya sama alih. Pilih berdoa, pilih sholat tahajud. Dilama anak mapan kabeh, ekonomi mapan, bilang awak ibu bisa mencari sholat. Ini ujian. Yang terakhir bahwa kita harus waspada kepada godaan-godaan nafsu, yaitu bahasa kerennya setan ini telah untuk mengutip kita se-istiqomah dengan setan ini tetap mengawal. Boten saged dipun godhong dengan digodhong saka sisi kanan jenengan, sisi kanan jenengan istri jenengan. Sapa kiri jenengan digodho anak, sapa ngarep digodho kanca, sapa budi digodho meneng ana tua utawa wong sepuh. Iki setan iku kok lahan-lahan penggodhong. Monggo saran-saran kita selalu istiqomah untuk berjamaah subuh sehingga ada satu kalimat dua kalimat yang semoga bisa untuk kita menjembatani wasilah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, niki kula nggih mesahkan saudara kita yang selama ini masih terus dirawat di rumah sakit, inggih punika kanca kita, saudara kita, bapak yang terbaik, guru yang terbaik, yaitu Bapak Alibi. Semoga dengan kehadiran kita wasilah Hadiatul Fatihah, semoga keluarga yang merawat ini selalu sabar tabur tawakal kepada Allah, semoga dikasih petunjuk kepada Allah, selalu istiqomah untuk merawat penjenenganipun dan penjenenganipun apabila ini yang paling terbaik, semoga tidak lama-lama, semoga bisa mencapai derajat husnul khotimah. Ala nabinya di wasilah wasifaun ada Bapak Alibi lahul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Juga tidak lupa warga Perwakilas yang selama ini kita belum begitu mengenal, ini saya sampaikan juga yang hari ini dirawat di rumah sakit ibunya Mbak Dima atau istrinya Pak Budi Asman. Ini juga dokter di rumah sakit. Yang kedua Bapak Muhammad Irianto atau Pak Jono, warga Tempat. Terus yang terakhir adalah Pak Hadibuyan yang hari ini ditimpa musibah ujian dari Allah. Semoga semua keluarga yang merawat selalu tabah dan istiqomah tawakal Allah wasifahum ala hadiatul wasilah suratul Fatihah.
dan Al-Fatihah. Allahumma inni a'udzubika min syarril bala wa syarril syaqa wa qada wa samakatil ada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati fi su'il khatimah. Allahumma ya Allah rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa ahlina wa azwajina wa karamatina min ahli khair wa ahli ilmi wa ahli istiqomah ibadah jamaah sholat subuh ila yaumil qiyamah wa la taj'al waliyakum min ahli sari wa khair. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.